Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Fahri Abdurrahman dari kelas 10 Putra. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proyek individu mengenai ekosistem di sekitar rumah. Ekosistem yang saya pilih adalah halaman belakang rumah saya karena mudah diamati dan memiliki berbagai komponen yang lengkap. Ini adalah kondisi halaman belakang rumah saya. Di tempat ini terdapat berbagai jenis tumbuhan seperti rumput dan tanaman hias, serta hewan kecil seperti semut, serangga, dan burung yang kadang datang. Selain itu juga terdapat juga komponen tak hidup seperti tanah, udara, dan cahaya matahari. Karena adanya makhluk hidup dan benda tak hidup yang saling berinteraksi, maka tempat ini dapat disebut sebagai ekosistem. Lalu saya juga punya ayam di sini. Ada pula banyak tumbuhan-tumbuhannya, seperti tanaman philodendron yang memiliki daun berwarna hijau tua berbentuk hati. Ada juga Alocasia cucullata, tanaman beringin dolar, dan yang ini tanaman Kamboja. Dan yang ini tanaman cincau hijau rambat. Dan masih banyak lagi tanaman yang ada di belakang rumah saya. Lalu adapun komponen biotik. Komponen biotik adalah semua makhluk hidup dalam ekosistem. Di halaman ini terdapat beberapa komponen biotik, yaitu tumbuhan seperti rumput dan tanaman hias sebagai produsen. Lalu ada hewan seperti semut, ulat, burung, ayam, cicak sebagai konsumen. Lalu ada mikroorganisme seperti cacing dan bakteri sebagai pengurai. Setiap makhluk hidup memiliki peran masing-masing dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Lalu komponen abiotik. Komponen abiotik adalah benda tak hidup yang mendukung kehidupan. Contohnya di sini adalah tanah sebagai tempat hidup dan sumber nutrisi, air sebagai kebutuhan utama makhluk hidup, udara untuk pernafasan, dan cahaya matahari sebagai sumber energi untuk fotosintesis. Komponen abiotik sangat penting karena tanpa mereka makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup. Dalam ekosistem ini terdapat berbagai bentuk interaksi, antara lain adalah interaksi makan dan dimakan. Contohnya, burung memakan serangga dan cicak memakan nyamuk. Lalu ada juga interaksi kerjasama. Contohnya, semut bekerja sama dalam kelompok untuk membawa makanan ke sarangnya. Ada juga interaksi tumbuhan dengan lingkungan, yaitu tumbuhan memanfaatkan cahaya matahari untuk fotosintesis
dan menyerap air dari tanah melalui akar. Lalu interaksi tempat tinggal. Beberapa hewan seperti semut hidup di dalam tanah dan burung membuat sarang di pohon. Teman-teman, berikut ini adalah suasana halaman belakang rumah saya di jam 6 pagi. Pada pagi hari, udara terasa lebih sejuk dan segar. Cahaya matahari mulai muncul, namun belum terlalu panas. Aktivitas makhluk hidup cukup tinggi, seperti burung yang mulai berkicau dan serangga yang mulai aktif mencari makan. Suasana lingkungan terlihat lebih hidup dibanding waktu lainnya. Ini adalah kondisi ekosistem pada pukul 18 sore. Pada sore hari, cahaya matahari mulai berkurang dan suasana menjadi lebih redup. Aktivitas makhluk hidup mulai menurun. Beberapa hewan kembali ke tempat tinggalnya. Suasana menjadi lebih tenang dibandingkan pagi hari. Demikian penjelasan dari saya mengenai ekosistem di sekitar rumah. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.